Oke, di sini tekanannya sudah normal, baik high maupun low ya, dan pipa low-nya juga sudah berembun, berarti ini sudah dingin nih pasti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau misalnya bahas kendaraan lagi, emang bener nggak ada habisnya nih. Jadi ceritanya ini AC mobil saya tuh seminggu atau 2 minggu itu periodenya berkurang. Udah pasti saya kalau misalnya mau pakai itu ngisi, nambahin lah, nggak banyak sih, memang paling 10-15 gram, tapi memang jadi nggak dingin. Akhirnya saya berkesimpulan untuk membongkar semua komponen kecuali indoor ya, indoor kecuali evaporator karena agak susah. Jadi saya mencurigai ada indikasi bocor di semua sistem. Saya cek semua. Jadi ini alatnya untuk tes pressure nih, saya beli, linknya ada di keranjang kuning ya kalau teman-teman mau. Jadi yang saya beli itu adalah ukuran 5/8 dan setengah, kebetulan karena yang mau dicek itu adalah portnya ya segitu, 5/8 dan setengah. Kemudian salah satu semuanya kita cek dulu satu persatu, mulai dari kompresor. Di sini saya menggunakan tekanan sampai 360 psi dan saya cek semuanya, alhamdulillah ini nggak apa-apa. Ini kompresor baru 1 tahun karena memang ikut dalam misi pembongkaran. Saya cek juga takutnya ada bocor gitu. Dan lanjut ke sesi kedua, ini saya coba cek selang yang memang saya curigai ini, karena dari awal saya coba tes pressure masih di kendaraan pakai sabun tapi nggak kedetek karena ini bocor halus ya kan. Teman-teman bisa lihat di sini ada bubble kecil banget gitu, kecil banget malah. Tapi ini kalau saya sih masih berani saya pakai lagi. Jadi paling nanti kalau mau nambahin ya paling durasinya jadi agak lebih lama, jadi sebulanan lah. Oke, ini kita skip dulu ya karena memang ini masih kecil dan kadang hilang kadang enggak gitu. Jadi yang pipa setengah ini aman. Kemudian kita lanjut ke pipa low yang 5/8. Nah di sini nih bottlenecknya ada di sini di pipa low ini. Jadi begitu saya injek dengan tekanan baru 200 psi, ya ini udah ada bubble nih di bagian selongsong klemnya gitu kan. Mungkin ini karena usianya memang sudah lama, dan kalau dilihat sih memang kondisi pipanya ini pipa bukan beli langsung di toko tapi press di bengkel kalau lihat dari press-pressannya ya. Jadi pas saya cek ini ada bocor halus di bagian selangnya juga, kemudian di bagian nempel, maksudnya di bagian press-pressan ya, bukan di nempel. Kalau di nempel semua aman. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat nanti ini dia penampakan dari kebocoran. Kalau dibilang sih nggak ngocos banget ya, cuman gelembung-gelembung kecil gitu kan, bubble gitu. Ini yang bikin freon saya tuh dalam seminggu atau 2 minggu tuh berkurang dari sebelumnya yang saya isi. Kemudian saya mau pakai lagi 2 minggu itu cuman adem aja gitu. Habis sekali sih freon, nggak, cuman berkurang. Jadi kalau misalnya saya mau pakai kendaraan ya saya tambahin lagi freonnya. Kemudian lanjut ke part yang memang saya curigai awalnya, karena memang kondisinya udah banyak kisi-kisi yang sudah lapuk. Ini kondensor masih bawaan ya kan, belum kenapa-napa tapi udah agak lapuk. Dan herannya ya alhamdulillah sih di sini nggak ada kebocoran sama sekali, alhamdulillah aman. Paling treatmentnya saya flashing, saya cuci kisi-kisinya karena memang banyak kotorannya nggak bandel banget, cuman kayak bekas kerak-kerak aja. Jadi saya jet cleaner aja kan, pakai steam yang pernah saya posting juga, mereknya Lakoni, dan masih saya pakai. Itu andalan saya. Kemudian lanjut ke tahap akhir nih, semuanya udah saya flashing nih, baik selang maupun kompresor nggak saya flashing, cuman flashingnya saya kocorin aja pakai oli yang baru, kemudian saya buang. Jadi nggak flashing pakai ini. Jadi ini saya flashing di kondensor dengan menggunakan bensin ya terlebih dahulu untuk membuang oli-oli atau kotoran-kotoran ya. Sebelumnya filter dryernya udah saya lepas dulu. Nah yang tahap terakhir saya flashing dengan thinner. Jadi saya nggak pakai R11 ya, R11 atau agent yang lain lah gitu, kayak metil segala macam. Jadi saya pakai 2 itu aja untuk treatment. Memang kalau misalnya ada perbaikan kulkas juga saya pakai
bensin dulu, kemudian yang terakhir pakai thinner ya. Karena memang kenapa saya udah cobain bensin tuh nggak nguap, tapi kalau thinner kan ya lebih nguap, jadi lebih cepat kering gitu kan. Oke, di sini saya flashing. Kemudian untuk yang selang itu, karena kemarin mau cari bengkel itu tutup, kemudian ya kalau beli di toko lumayan lah untuk selang low. Jadi saya berniat untuk bikin alatnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat alat pressnya nih ya, buat ngepres ini nih, teman-teman bisa lihat nanti di video saya. Videonya ada di pojok kanan atas. Hasil presanya oke lah, so far so good, nggak ada cacat. Mungkin visualnya aja kayak gini, cuman ini udah saya tes bocor sampai 300 psi, alhamdulillah aman, nggak bocor. Oke ya, lanjut tahap terakhir, yaitu setelah saya lakukan pemasangan semuanya, karena emang nggak saya videokan. Di proses terakhir yaitu adalah proses vakum dan isi freon. Nah, jangan lupa untuk vakum terlebih dahulu. Saya udah beli vakum nih kemarin karena sebelumnya kan saya vakumnya itu pakai kompresor bekas yang saya modif buat alat press sama vakum. Jadi saya beli nih, harganya murah kok nih, linknya ada di keranjang kuning seperti biasa. Lanjut ke vakum, sekira 10 menit lah. 10 menit saya vakum, saya tinggal dulu ya bebenah yang lain. Kemudian setelah vakum saya isi freon. Nah, di sini saya udah mulai beralih ya freonnya. Dari yang awal saya posting itu saya menggunakan freon Clea, yang kalengan saya beralih ke Bailian. Setelah saya cobain, memang yang ini memang selain harganya agak lumayan ya, perbandingan jauh, tapi hasilnya boleh dibilang ya saya udah rasakan sendiri. Saya pakai freon seperti ini. Oke, hasilnya sudah cut off, pipa low-nya sudah berembun. Ini cut off-nya cepat ya, saya mungkin udah di flashing, jadi sirkulasinya jadi lancar. Kemudian di pengaturan suhu di kabin ya kan, itu karena memang saya nggak punya alat termometernya, jadi saya visualisasi lewat video di pengaturan tekanan, bukan tekanan, kecepatan udaranya. Oke, ini sudah cut off ya, udah cut off extra fan ya, yang saya pasang. Videonya juga ada di pojok kanan atas kalau teman-teman mau lihat ya. Untuk pengaturan suhunya tadi karena potong di blower nomor 2, arahnya setengah ya, pokoknya setengah lah untuk suhunya ya. BTW karena memang ini ngeceknya di malam ya, nggak panas, jadi cut off-nya cepet gitu karena di sini posisinya. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya infokan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.